channel YouTube aku. Jadi guys, minggu lalu kan aku bikin video rekomendasi tempat aku nonton drakor kan. Dan untuk minggu ini aku bakal ngerekomendasiin lagi, tapi itu drama Korea tentang kerajaan yang favorit aku banget. Jadi drakor yang aku sebutin ini nggak berdasarkan rating sesungguhnya, tapi yang benar-benar favorit aku, yang menurutku bagus, yang menurutku kalian benar-benar harus nonton. Jadi di video ini itu aku nggak bakal spoiler ya, aku cuman ngasih tahu kalian sinopsisnya aja. Jadi biar kalian tahu gitu loh drakor ini tuh tentang apa. Dan sebelumnya aku minta maaf banget semisal dalam pronunciation nyebutin nama aktor sama artisnya nggak cocok gitu. Aku minta maaf banget karena aku juga nggak sering ngomong Korea. Di drakor ke-6 ini aku favoritin banget yaitu Mr. Queen. Kalian harus banget nonton ini karena drakor ini super konyol banget. Mr. Queen ini rilis tahun 2020 ya, di bulan Desember, dan ada 20 episode. Pemeran utama ceweknya itu ada Shin Hye-sun sebagai Ratu Kim So-young, dan pemeran cowoknya ada Kim Jung Hyun sebagai Raja Choljong. Jadi Ratu Kim So-young ini jiwanya itu ketuker sama laki-laki yang berada di zaman modern, yang berprofesi sebagai chef di sebuah restoran. Nah, Ratu yang jiwanya ketuker ini sama cowok, dia itu segera dinikahkan sama seorang raja. Nah, disitulah dia itu memulai membiasakan diri menjadi seorang wanita, apalagi dia itu ratu di situ, di kerajaan itu. Nah, di sini itu banyak banget misterinya yang ngebuat kita itu ikut mikir, tapi di sini tuh juga banyak banget komedinya, sehingga kalian itu pasti betah banget nonton drakor ini. Dan ini bener-bener recommended banget buat kalian yang suka sama drakor tentang kerajaan. Drakor kelima ini aku saranin kalian untuk nonton 100 My Prince. Jadi drakor ini itu rilis pada tahun 2018 dan ada 16 episode. Pemeran utamanya itu yang cowok diperanin sama Do EXO sebagai Liul, dan yang cewek itu pemerannya adalah Nam Ji Hoon sebagai Hong Sim. Jadi aku saranin banget kalian untuk nonton ini. Kenapa? Karena selain drama kerajaan yang dikenal tegang karena berbagai macam masalah selalu ada di kerajaan, di drakor ini tuh juga ada komedinya guys. Bener-bener kocak ini drakor. Jadi ceritanya itu Liul ini itu sebagai putra mahkota yang lupa ingatan dan berakhir di salah satu rumah rakyat. Karena kalian tahu sendiri ya, di masa kerajaan itu sama sekali nggak ada yang boleh lihat muka keluarga kerajaan. Sehingga waktu Liul ini berada di salah satu rumah rakyatnya, dan kebetulan itu adalah Hong Sim, dan keluarga Hong Sim ini nggak ada yang tahu kalau dia itu adalah putra mahkota. Dan berakhirlah mereka itu menikah. Dan dari situlah banyak banget kejadian-kejadian kocak, kejadian lucu, bahkan kejadian serius yang mesti kalian tonton. Dan gak taunya si Liul ini udah punya calon istri di kerajaannya. Kepo sama ceritanya, silakan langsung nonton. Di drakor keempat ini ada Ruler of the Mask, yaitu tentang sejarah, politik, dan romance juga. Dia ini rilis pada tahun 2017, nya 40 episode. Kenapa banyak? Satu episodenya ini cuma 30 menit ya. Jadi kalau semisal 1 jam itu sama aja sih 20 menit. Kenapa sih aku saranin ini? Bener-bener bagus banget drakornya. Dan pemeran utamanya yang cowok adalah Yong Se-ho jadi Prince Lee, dan Kim So Yoon yang cewek ya, yang Kim So Yoon cewek itu jadi Han Ga-eun. Pada masa Joseon itu, raja terdahulunya itu bekerja sama dengan sebuah komplotan besar, dimana itu menjadikan rajanya itu sebagai boneka. Nah, rajanya ini melahirkan anak, nah itu yang jadi Prince Lee, putra mahkota. Karena nggak mau putra mahkotanya kenapa-kenapa, raja terdahulu ini memberikan topeng di putra mahkotanya, sehingga mulai dari Prince Lee kecil sampai dia besar nggak ada satupun orang yang tahu
mukanya Prince Lee itu seperti apa. Dari situlah Prince Lee itu menyadari kalau ada sesuatu hal yang salah di kerajaannya, sehingga dia itu mulai untuk memberanikan diri keluar istana dan ngebuka topengnya itu. Sampai dia ketemu dengan Kim So Hyun yang jadi Han Ga-eum, dan terjadilah cinlok juga. Dan selanjutnya kalian harus nonton sendiri sih, karena ini menurutku bagus banget. Di drakor ketiga ini aku saranin kalian untuk nonton The Tale of Nokdu. Ini itu benar-benar favorit aku banget karena genrenya itu komedi romance. Jadi di The Tale of Nokdu ini dia rilis pada tahun 2019, punya 32 episode, dan pemeran utamanya yang cowok adalah Jang Do Yoon sebagai Jon Nokdu, dan Kim So Hyun lagi pemeran ceweknya itu sebagai Dongju. Drakor lainnya itu tentang kerajaan itu selalu serius ya masalahnya. Kalau ini tuh kebanyakan komedi gitu loh. Jadi buat kalian yang pengen nonton drakor tapi yang nggak pengen berat-berat gitu ya, ini rekomendasi banget buat kalian. Nokdu itu adalah calon raja berikutnya gitu loh, tapi dia itu dijauhkan dari kerajaan. Kalian harus nonton sendiri kenapa tuh alasannya dia dijauhkan dari kerajaan juga. Dan dia ini, Nokdu ini merasa dia itu akan dibunuh gitu loh, dan akhirnya dia mencari tahu siapa orang di balik yang mau ngebunuh dia, sehingga dia itu berakhir di desa janda. Kenapa sih namanya di desa janda gitu? Karena memang warga di situ itu janda semua. Nah, karena di situ nggak ada satupun cowok gitu loh, Nokdu masuk ke desa itu nyamar jadi cewek gitu loh, jadi janda. Dan ketemulah dia sama Dongjun itu yang jadi Kim So Hyun. Tuh Dongjun tahu kalau Nokdu itu adalah cowok gitu loh. Tahu alasan Nokdu kenapa ada di situ, akhirnya si Dongju itu mau jadi anak tirinya pada akhirnya, untuk menutupi kesalahan Nokdu itu loh, biar nggak ketahuan kalau dia itu cowok. Dan akhirnya disitulah mulai kejadian-kejadian, dan akhirnya mereka cinlok lah, Nokdu dan Dongju gitu. Dan akhirnya kalian harus nonton. Di drakor kedua ini ada The Moon That Embraces the Sun. Jadi ini drakor tentang romance, fantasi, dan sejarah juga. Dan ini juga favorit aku banget. Dia rilis pada tahun 2012, mungkin agak lama ya, tapi ini the best banget drakornya. Dia punya 20 episode, dan pemeran utamanya yang cowok ada Kim So Hyun sebagai Lee Hyun, dan pemeran ceweknya ada Han Ga In sebagai Hyo Yeon Woo. Aku benar-benar suka karena nggak sekali aja aku nonton drakor ini, bahkan berkali-kali aku nontonnya karena memang seseru itu ceritanya. Bahkan di drakor ini tuh banyak artis-artis cilik yang sekarang udah gede. Jadi di drakor ini itu di episode pertama sampai episode berapa ya, itu menceritakan mereka masih kecil gitu loh. Jadi Lee Hyun ini adalah putra mahkota. Jadi dia dijodohin sama raja terdahulunya, dicarikan putri mahkota. Dan di situ udah terpilih beberapa kandidat, dan terpilihlah Hyo Yeon Woo ini. Nah, nggak taunya mereka ini ternyata udah saling suka, dan ada satu pihak yang nggak terima bahwa Yeon Woo ini menjadi calon putri mahkota. Nah, akhirnya pihak yang nggak terima ini itu melakukan sesuatu kejahatan sama Yeon Woo. Jadi si Yeon Woo itu disantet nih sama pihak yang nggak suka dia jadi putri mahkota. Akhirnya Yeon Woo ini meninggal, dan putri mahkota akhirnya digantikan sama kandidat lain. Dan setelah itu ceritanya itu beralih ke 8 tahun berikutnya. Lee Hyun ini yang kecilnya waktu itu jadi putra mahkota sekarang udah jadi raja. Nah, dia ini mungkin punya beberapa penyakit ya, mungkin karena masa lalunya juga yang menyakitkan gitu loh. Dia ini akhirnya meminta dukun istana untuk menyembuhkan gitu loh. Dan akhirnya si raja ini ketemu cewek. Dia itu agak-agak mirip sama Yeon Woo, putri mahkota yang meninggal itu, dan akhirnya mereka saling jatuh cinta, dan kalian juga harus nonton. Dan aku suka banget sama aktornya Kim So Hyun itu, karena dia tuh cakep banget gak sih? Kalian pasti setuju kan kalau Kim So Hyun itu cakep banget. Di drakor pertama aku yang paling favorit aku banget adalah Princess Hours. Ini sumpah, ini bener-bener drakor terfavorit aku guys. Jadi Princess Hours ini rilis pada tahun 2006, dan dia punya 24 episode. Memang udah sangat lama sekali ya, karena ini adalah favorit pertama aku
Yang bikin aku sampai sekarang itu seneng banget nonton drakor ya gara-gara drakor ini nih. Dia itu tentang kerajaan modern ceritanya, dan pemainnya juga cakep-cakep. Pemeran utamanya itu yang cewek ada Yoo Eun Hee. Jadi dia ini adalah artis favorit aku dulu banget. Dia di sini sebagai Shin Chae Kyung, dan pemeran cowoknya ada Ju Ji Hoon. Dia ini jadi Lee Shin sebagai putra mahkotanya. Aku nonton film drakor ini guys, itu nggak sekali aja, aku nonton sampai 6 kali dan aku nggak pernah bosen nonton ini. Dan bahkan aku kemarin nonton itu masih nangis loh. Nah ceritanya itu sedikit hampir mirip sama kayak Princess Diana ya. Jadi Shin Chae Kyung ini adalah rakyat biasa yang nggak taunya dijodohkan sama putra mahkota Lee Sin. Jadi Shin Chae Kyung ini yang rakyat biasa itu tiba-tiba jadi Cinderella gitu, ketemu Lee Sin yang mereka akhirnya dijodohkan dan menikah. Mereka menikah ini nggak didasari dengan cinta dong, karena pertama Lee Sin ini udah ngelamar temennya tapi dia ditolak. Dan si Chae Kyung ini juga siswi yang bebas gitu loh, dia itu masih manja sama orang tuanya dan masih suka kesana kemari sama temen-temennya, heboh di sekolah gitu loh. Pada akhirnya Shin Chae Kyung ini hidup di kerajaan dan dia itu harus menyesuaikan diri gitu loh. Dan lama kelamaan karena memang hidup satu kerajaan juga, akhirnya Shin Chae Kyung ini jatuh cinta sama Lee Sin. Dan akhirnya ya kalian harus nonton. Dan aku pastiin ini bener-bener bagus. Memang sih visualnya itu drakor lama gitu loh, pasti ada kan yang nggak suka lihat visual film lama gitu loh, tapi ini filmnya bagus banget guys. Nah, jadi itu semua adalah rekomendasi drakor favorit aku yang mesti kalian lihat. Aku rekomendasi drakor ini bukan berdasarkan rating ya, tapi berdasarkan favorit aku yang aku pengen share ke kalian, biar ini juga bisa masuk di list nonton drakor kalian. Dan favorit aku nonton di Facebook sih, biar hemat kuota. Ini aja videonya, aku harap video ini bermanfaat buat tim nonton drakor. Jadi di sela-sela kesibukan nonton drakor itu adalah penyemangat aja. Dan jangan lupa untuk follow Instagram aku di Evrin Intan. Kalau kalian suka silakan like, comment, dan subscribe YouTube aku. See you, enjoy video.